Pembelajaran Ramadan akan disampaikan oleh Bapak Hujan. Pada Bapak Hujan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang ketiga Ramadan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan. Kita tidak tahu apakah kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Bisa jadi Ramadan terakhir bagi kita. Kenapa kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah salah satu roh yang mengatur, membuat alam ini. Saya pernah tahu sudah diteliti oleh para ahli dalam satu alam itu tanah yang diterpa oleh jantung itu sekitar 8.000 liter. Ya, jadi kalau kita mau coba-coba hitung dengan Allah, itu kalau Bapak Ibu cek di internet itu 1 liter darah itu lebih kurang 2 juta, bisa 3 juta, 4 juta. Kita ambil lagi 2 juta, itu lebih kurang darah yang dibawa oleh jantung persatuan malam lebih kurang 16 miliar. Kalau kita hitung per rupiah, ada dari presiden sampai pemulung yang lain itu tidak ada. Jadi Allah kasih gratis kepada kita, dengan itu kita untuk bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah lah yang memberikan petunjuk kepada kita ke arah jalan yang lurus di ini agama Islam. Baik, untuk malam yang ketiga ini infak Ramadan pada hari malam alhamdulillah sebesar 1.106.000 rupiah, 1.106.000 rupiah, dan kita keluarkan untuk infak penceramah itu sebesar 280 rupiah. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada jemaah karena infak dari jemaah yang membuat malam-malam Ramadan kita ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Hujan yang telah menyampaikan kepada Ramadan. Selanjutnya kepada Bapak Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Alhamdulillah Ruki. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadhal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman dalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan wala alladzina tatawaffahumul malaika thayyibin
Kemudian tentunya selanjutnya kita selalu mengenang ya apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Pengurus Masjid Aulia beserta seluruh panitia Ramadan yang kami muliakan, para alim ulama, cantik pandai, orang tua kami, Bapak Ibu jamaah Masjid Aulia. Alhamdulillah kita menyelesaikan melaksanakan satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat isya dengan berjamaah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan melaksanakan insyaallah sholat tarawih. Kemudian tentunya Bapak Ibu yang kita tidak bosan-bosan untuk mengaturkan, ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala syukur, karena memang begitu luar biasa sekali apa yang Allah berikan kepada kita. Suatu ketika Rasulullah bertanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas khair?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Siapakah manusia yang paling beruntung? Kata sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Man qala umuruhu hasun amaluhu," yaitu orang yang diberikan panjang umur. Jadi orang yang dipanjangkan umurnya itu ternyata adalah satu kebaikan. Jadi orang baik itu adalah orang yang panjang umurnya. Tapi tidak hanya itu, bahasuna amaluhu, dengan panjang umurnya itu dia memperbanyak amal ibadahnya. Nah ini yang membedakan nanti ternyata orang yang lebih lama hidup itu akan lebih banyak amal ibadahnya. Kemudian sama dengan banyak amal ibadah ini menjadi bekalannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam kepada kedua Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kedua kita kalau dalam itu mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Rasulullah. Lalu kemudian kita senang, suka mendoakan salat kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di yaumil qiyamah di saat kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa malam ini kita masuk ke malam yang ketiga. Di malam yang ketiga ini kita akan sedikit berbicara tentang makanan halal atau sesuatu yang halal itu akan menjadi syarat doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada 3 jenis manusia sebenarnya yang susah sekali dikasih tahu, sulit sekali mengajak untuk kebaikan, atau susah untuk diberikan informasi. Ada 3 jenis manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang yang sangat buta. Dan orang yang sangat buta itu, Bapak Ibu, itu susah sekali dikasih tahu, susah sekali diinformasikan. Jadi kalau ngasih tahu sama orang yang sangat buta itu, Bapak Ibu, seperti orang yang menguras lautan, kayak gitu ya, menguras lautan. Jadi kalau menguras lautan itu selesai aja, tapi tak dapat apa-apa gitu ya, capek ya kadang. Karena lautan menguras sendiri. Nih, yang kedua adalah orang yang sudah jatuh cinta. Jadi orang sudah jatuh cinta itu sudah susah dikasih tahu. Dan yang ketiga adalah hukum dunia, orang yang cinta dunia. Orang sudah cinta dunia ini susah dikasih tahu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada malam hari ini semuanya adalah orang-orang yang cinta kepada Allah, bukan cinta kepada dunia. Karena sumber malapetaka di kehidupan ini disebabkan oleh cinta kepada dunia ini. Termasuklah kalau kita berbicara tentang halal dan haram. Ya, jadi Bapak Ibu, perkara yang haram ini itu sudah jelas informasinya. Malaikat itu menginformasikan kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti dan menginformasikan kepada Adam. Ketika Adam itu di surga, Bapak Ibu, dia diturunkan dari surga itu, dikeluarkan dari surga itu, bukan karena dia tidak mau
dikeluarkan oleh Allah dari surga disebabkan dia memakan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah berarti haram. Ada satu kisah yang Nabi Muhammad SAW, sahabat Rasulullah ini bernama Abu Dujana. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dujana ini adalah sahabat yang begitu sangat wara, yang sangat hati-hati di dalam menjaga makanannya, yang berhati-hati dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. Jadi Abu Dujana ini kalau setelah sholat itu langsung segera dia pulang, terkhusus sholat subuh. Jadi setelah sholat, selesai sholat assalamualaikum yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW sebagai imamnya, setelah Rasul mengucapkan salam assalamualaikum, langsung Abu Dujana keluar meninggalkan sholatnya pulang. Lalu kemudian Rasulullah ini berbuka pada sini beberapa kali. Akhirnya Rasulullah setelah menyelesaikan sholat subuhnya, dia datang ke rumah Abu Dujana ini. Dia tanya ke Abu Dujana, "Wahai Abu Dujana, apakah Anda tidak tahu bahwa setiap orang yang menyelesaikan sholat maka kebaikannya adalah dilanjutkan dengan berzikir, lalu kemudian berdoa kepada Allah SWT." Apakah tahu? Loh, kalau tahu, kenapa kamu tiba-tiba setelah sholat langsung pulang? Nah, kemudian Abu Dujana menceritakan, "Ya Rasulullah, aku ini adalah orang yang selalu saja kekurangan makanan." Jadi ternyata Bapak Ibu, Abu Dujana ini selalu saja kekurangan makanan. Lalu kemudian dia sampaikan lagi, tetangga ini punya pohon kurma. Nah, pohon kurmanya ini setiap subuh itu selalu jatuh buah kurmanya dan selalu terserak di halaman rumah saya ya Rasulullah. Aku khawatir ya Rasulullah, kalau aku pulang terlambat dari bangunnya anak-anakku ini bangun terlebih dahulu, sementara dia dapat di kurma itu terserak di halaman rumahku ya Rasulullah. Aku khawatir diambilnya lalu dimakannya ya Rasulullah. Maka sebelum itu terjadi ya Rasulullah, aku cepat pulang. Aku lihat di halamanku, kalau ada kurma itu aku pungutin, aku ambil, lalu kemudian aku berikan kepada tetanggaku. Dari sana itu aku tidak dapat apa-apa yang Rasulullah dikasih pun enggak, katanya ya. Dikasih pun enggak, karena ternyata tetangganya ini adalah orang munafik. Kemudian ya Rasulullah, suatu ketika aku mendapati anakku ini memakan kurma itu ya Rasulullah. Lalu aku memarahinya ya Rasulullah, aku masukkan jariku ke mulutnya ya Rasulullah untuk mengeluarkan kurma yang sudah dimakannya ya Rasulullah. Lalu karena terlalu keras, aku memasukkan tanganku, kurmanya keluar, tapi kemudian dia berlinang air mata dan aku sampaikan kepada anakku, "Wahai anakku, apakah kau tega nanti di akhirat, nanti di kiamat melihat aku dibakar oleh api neraka disebabkan aku memberikan makanan yang haram kepadamu?" Kemudian ya Rasulullah, aku sampaikan itu dan aku nasihati anakku. Rasulullah menangis. Rasulullah menangis mendengar cerita dari Abu Dujana ini. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ini dia mendatangi sepemilik kurma tadi. Dia datangi, lalu kemudian dia bilang kepada sepemilik kurma, "Wahai saudaraku, maukah engkau jual kurma ini kepadaku? Aku beli dengan sesuatu yang lebih lebih dahsyat daripada kurma yang ada hari ini." Apa itu? Kata si orang munafik tadi, "Aku beli nanti dibayarnya di surga dengan kurma yang terbuat dari zaitun yang berwarna biru, disiram dengan emas yang merah, tangkainya terbuat dari merah berwarna putih dan dijaga oleh bidadari." Lalu kemudian karena dia orang munafik, Bapak Ibu, taunya yang pasti-pastinya, "Ya Rasulullah, aku ini jualan. Kalau jualannya pasti-pasti aja lah. Kalau ada, ambil. Kalau ada, dosa. Kalau ibarat sekarang itu ada uang, ada barang, ya. Ada uang, ada barang. Kalau ada uangnya, silakan ambil. Karena dosa. Jual dan tidak jual." Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang berjalan, didengarlah oleh Abu Bakar. Lalu kemudian Abu Bakar itu mendatangi orang munafik tadi. Dia sampaikan, kalau begitu aku saja yang beli, aku yang beli, nanti aku ganti dengan 10 batang kurma. Yang dijual itu cuma satu, Bu. Yang diganti 10 kurma yang lebih baik. Mau pada barangnya ada. Lalu setelah itu terjadi transaksi. Kemudian si orang munafik ini bilang sama istrinya, wahai istriku, aku hari ini mendapatkan perniagaan yang luar biasa, yang keuntungan yang sangat besar. Aku jual kurmanya masih ada tetap di halaman kita, buahnya masih tetap akan jatuh di halaman kita, dan kita dapat 10 batang kurma tambahan yang lebih bagus daripada kurma yang ada ini. Dan kita pastikan setiap panen, setiap ada buahnya, kita ambil semuanya dan sampai diberikan kepada tetangga. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam hari pada saat semuanya tertidur, termasuk Abu Hurairah dan keluarga yang tertidur, atas keesaan Allah, atas kuat atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurma tadi berpindah ke alamannya rumah Abu Hurairah. Begitulah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur rezeki manusia, mengatur segala sesuatu yang diberikan kepada manusia. Tapi persoalannya adalah ketika manusia itu sudah hubur dunia, cinta dunia, dan arti berarti dia Bapak Ibu urusan yang haram dan yang halal. Jadi Bapak Ibu, yang haram ini tidak akan pernah menyenangkan kita, Bapak Ibu. Yang haram ini kalau membuat kita berpikir itu sementara, Bapak Ibu. Kita akan diambil apa yang kita miliki. Pernahkah kita mendengar ada orang bilang begini, dulu saya punya uang penghasilannya 30 juta sebulan, tapi tidak berbekas, hilang entah mana. Bisa jadi ketika kita membangun barang haram 10 juta kita bawa ke rumah kita, cara Allah mengamannya dengan cara berbeda. Entah kita yang sakit, entah anak kita yang sakit, entah motor kita yang hilang, entah kendaraan kita yang rusak, ngalir aja. Masuk memang di rumah kita, tapi yang mengalir begitu saja. Begitu luar biasanya sesuatu yang haram. Makanya kemudian Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu min thayyibati ma razaqnakum fil ardi halalan thayyiban. Maka Allah perintah betul, jangan sampai kita memberikan sesuatu yang haram kepada anak kita, membawa sesuatu yang haram ke rumah kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ada seorang yang sedang melakukan perjalanan, wajahnya kebal, bajunya sudah jelek, lalu kemudian dalam perjalanan itu selalu kita dengar di hadis yang lain bahwa doa yang dikabulkan itu diantaranya adalah doa orang dalam perjalanan, Bapak Ibu. Lalu kemudian dalam perjalanan ini dia berdoa kepada Allah, ya Allah, yang minta A, minta B, minta C, minta D. Biasanya kan kita mikir ini orang sedang dalam perjalanan, diuji dengan berbagai macam situasi dan kondisi, pasti doanya dikabulkan. Tetapi ya ternyata doanya tidak dikabulkan. Kata Rasulullah, bagaimana kemudian Allah akan mengabulkannya sementara yang dimakannya adalah makanan yang haram, yang dipakainya adalah pakaian yang haram, yang digunakan dari seluruh apa yang dia miliki sesuatu yang haram. Bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doanya? Doa, sedangkan apa tadi Nabi Adam saja Bapak Ibu memakan sesuatu yang haram dikeluarkan dari surga, apalagi kita Bapak Ibu ya. Bu, Pak, kalau kita punya uang 100.000 itu didapatkan dari cara yang tidak baik, dari cara yang haram, kita belikan makanan, diberikan makanan itu kepada anak kita, jadi darah daging di anak kita. Ingat, kebaikan yang masuk ke dalam tubuh anak kita kepada. Kenapa? Karena makanan yang haram itu panas. Ketika dibisikannya, ayo kita sholat itu seperti cahaya yang dibisikkan ke telinganya, dimasukkan ke dalam hatinya, ternyata di hatinya ini ada
untuk membimbing anak kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga sesuatu yang haram itu jangan pernah kita bawa ke rumah kita. Karena hari ini kita menghadapi situasi yang luar biasa, kepungan yang haram luar biasa, riba luar biasa. Jangan sampai kemudian kita ngomong gini sama teman kita, anak apa? Allah itu maha tahu, haram sedikit bapak gitu. Jangan sampai begitu. Nanti kita baca bismillah jadi halal gitu. Nggak bisa. Sama kayak gitu. Ini ada racun yang dikasih kita. Ini makanya ini racun kok. Minuman ini racun apa itu? Lalu saya baca bismillah, hilang nggak racunnya? Anda bisa hilang. Sama. Sesuatu yang haram itu ketika kita bawa ke rumah kita sebanyak apapun ibadahnya jangan pernah hilang yang haram itu. Haram dan haram. Dan ketika haram itu sudah ada, maka sulit untuk kita kemudian memperbaikinya. Kecuali kemudian kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain itu, Bapak Ibu, Allah itu menyukai kebaikan-kebaikan, bukan keburukan-keburukan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, alladzina tatawaffahumul malaika tayyibina yaqulu salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Allah mengatakan orang yang ketika diwafatkan oleh malaikat. Jadi ketika orang yang diwafatkan oleh malaikat, para malaikat itu dalam keadaan baik. Jadi orang ini ketika diwafatkan dan dia dalam keadaan baik, maka kemudian malaikat mengatakan salamun alaikum, masuklah engkau ke dalam surga karena apa yang sudah kau kerjakan. Lalu kemudian dia dikatakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha Allah mengatakan dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya di antara di dalam surga itu secara berhubungan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga tadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala yang pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaga mereka kepada mereka berkata salamun alaikum, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, kamu dalam keadaan baik. Dua ayat tayyibin. Kalimat yang baik ini kalimat yang sampaikan kepada kita bahwa kita adalah orang baik, adalah orang-orang yang menjauhkan, orang-orang yang menjauhkan dirinya dari sesuatu yang haram. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pastikan apa yang kita cari, apa yang kita bawa, apa yang kita masak. Ini dulu ya, yang mau dimasak nih. Kalau beli ke supermarket, tengok-tengok ini halal atau tidak, gitu ya. Jangan beli aja, nampaknya enak, kan dibeli, kuahnya halal, gitu ya. Pastikan halal, ya. Jadi halal sumbernya, halal besarnya, insya Allah dia akan memberikan kebaikan dan doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi manfaat terus bagi pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang telah hadir. Semoga mereka berkah dalam kehidupan kami mungkin dengan